Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas MP 4C. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi-materi filsafat pendidikan. Dan untuk mempersingkat waktunya, saya akan memulai memaparkan materinya. Materi yang ke-8 yang berjudul Pendidikan Multikultural. Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan dan kegagalan ataupun praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan, keadilan sosial, dan persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam doktrin Islam sebenarnya tidak membeda-bedakan etnik, ras, dan lain sebagai dalam pendidikan manusia. Manusia semuanya adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan multikultural mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu. Pada dasarnya, tujuan awal pendidikan multikultural itu membangun wacana pendidikan, pengambilan kebijakan dalam dunia pendidikan, dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan ataupun mahasiswa umum. Sedangkan tujuan akhir dari pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi, melainkan pelajaran yang dipelajari akan diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis atau demokratis, pluralis, dan humanis. Materi yang ke-9 yaitu adalah pemikiran Ibnu Khaldun. Sesungguhnya pemikiran Ibnu Khaldun yaitu tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Islam. Sebenarnya karya Ibnu Khaldun yaitu salah satunya Al-Muqaddimah yang merupakan manifestasi pemikiran Ibnu Khaldun, diilhami dari Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam. Ibnu Khaldun adalah mempunyai pemikiran yang teguh, beriman dan komitmen terhadap ajaran agama Islam. Ibnu Khaldun mensejajarkan secara profesional antara otoritas wahyu dan rasio Ibnu Khaldun, menganggap bahwasanya pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya memperoleh suatu kepandaian, pengertian, kaidah-kaidah yang baru. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empirisis. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi, tujuan pendekatan Islam secara ideal dan praktis. Adapun dari
tujuan pendidikan menurut pemikiran Ibnu Khaldun adalah Islam adalah mencari ridho Allah. Untuk materi yang ke-10 yaitu pemikiran pendidikan Muhammad Abduh, bertujuan untuk mendidikan akal dan jiwa serta mengembangkan hingga batas-batas yang memungkinkan anak didik mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Muhammad Abduh juga merumuskan kurikulum berdasarkan tingkat-tingkatnya, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Perorganisasian ini manusia sesuai dengan lapangan ataupun lapangan kerja yang disebut itu, yang akan mereka tepati atau yang mereka akan bekerja di sana. Ada dua aspek metodologi pendidikan Islam yang dibicarakan oleh Muhammad Abduh, yaitu metodologi yang pertama dalam bentuk mikro, yang kedua yaitu bentuk makro sebagai sistemnya. Untuk materi yang ke-11 yaitu mengetahui filsafat pendidikan Muhammadiyah. Tidak bisa dilepaskan dari ide dan gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sebagai man on the match yang telah bekerja keras membangun Muhammadiyah dan menempatkan pendidikan sebagai periode amaliyah melalui pendidikan ilmiah. Ahmad Dahlan mencetuskan gagasan pembaharuan yang menyerukan ijtihad, menolak taklid, dan kembali kepada Al-Quran yang bersumber dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui upaya pengintegrasian tertentu, tuntunan akal dan hati nurani yang berujung pada pengintegrasian ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum yang saling menyapa dan saling menguatkan dalam rangka penguatan imam dan kemajuan peradaban. Melalui apa? Melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun bercermin pada ide dan gagasan itulah Muhammadiyah kemudian merumuskan suatu ilmu filsafat pendidikannya yang menekankan bahwa pendidikan merupakan penyiapan lingkungan yang memungkinkan seorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tujuan pendidikan Muhammadiyah tersebut? Tujuannya yaitu yang dihadirkan memang banyak sekali mengalami perubahan-perubahan atau modifikasi, di mana perubahan-perubahan tersebut menjadi awal sebagai dasar dari pembentukannya pendidikan Muhammadiyah yang sesuai dengan pemikiran kaum muslim yang berintelektual. Oleh karena itu dapat ditinjau bahwa tujuan pendidikan Muhammadiyah lebih dekat dengan teori pendidikan progresif. Namun dikarenakan sebagai fondasinya ataupun sebagai pedomannya adalah religius, maka corak pendidikan Muhammadiyah yaitu adalah progresif ataupun yang disebut religius. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pendidikan Kiai Haji Ahmad Hashim Asy'ari. Terdapat dalam buku Adab Al-Alim wa Al-Muta'allim
bima yahtaz ilahi al-muta'lim yang terdiri dari 8 bab dan berisi tujuan dari pendidikannya itu untuk mewujudkan masyarakat beretika tekan pada moralitas itu tanpa mendominasikan di berbagai tempat dalam karyanya. Pemikiran beliau adalah tentang perpaduan antara pesantren yang tradisional dengan sekolah barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau merupakan tokoh yang berusaha memelihara tradisi turun-temurun dari pondok pesantren, juga mengembangkan pendidikan keilmuan di pondok pesantren. Contohnya pondok pesantren modern memadukan antara tradisionalitas sama modernitas. Dalam menurut ilmu peserta didik hendak berniat suci menurut ilmu dan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan sekadar menghilangkan kebodohan. Niatnya demi mencari ridho Allah. Untuk materi selanjutnya yaitu pemikiran filsafat Islam menurut Persis. Didirikannya Persis yaitu pada tanggal 12 September tahun 1923 Masehi di Bandung, Jawa Barat. Mengenai sejarahnya, mengapa memakai nama Persatuan Islam itu karena dimaksudnya untuk mengarahkan rahul ijtihad dan jihad, berusaha sekuat tenaga untuk tercapainya cita-cita. Tujuan umum pendidikan Persis pertama kali dirumuskan ialah untuk mencetak mubaligh atau penceramah untuk meluruskan agama Islam. Menurut Bakhtiar, pendidikan Persis dulu dan sekarang itu perbedaannya ada dari segi kuantitas. Kalau dahulu lembaganya hanya satu, sekarang itu sudah banyak. Menelusuri dari jejak-jejak pemikiran Hasan tentang pendidikan ini memang cukup sulit, karena Hasan secara ekspresi tidak pernah menerbitkan tulisan tentang pendidikan. Bagi Hasan, tujuan pendidikan adalah terbentuknya akhlak yang terpuji, peserta didik yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai bukti keseriusan Hasan dalam pendidikan, beliau mendirikan pesantren Persatuan Islam di Bandung adalah pesantren Persatuan Islam di Bagil, Pasuruan pada Maret. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.